Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tadarus Al-Quran. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui arti tadarus Al-Quran. Yang kedua, dapat mengetahui adab tadarus Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui manfaat tadarus Al-Quran. Dan yang keempat, membaca Al-Quran sesuai dengan dengung atau tidaknya bacaan Al-Quran tadi. Tadarus Al-Quran. Di sini tadarus Al-Quran dapat diartikan ya secara ringkas itu membaca dan mempelajari Al-Quran. Selain membaca, kita dapat mempelajarinya juga. Karena apa? Tadarus ketika dilaksanakan secara bersama-sama. Ada yang membaca, ada yang menyimak. Jadi ketika yang membaca terdapat kesalahan, maka yang menyimak dapat membenarkannya. Dengan begitu, maka kita selain membaca juga dapat mempelajari Al-Quran tersebut. Tujuan dari tadarus Al-Quran itu dengan membiasakan bertadarus. Ya diharapkan di sini nanti anak-anak selain ya belajar membaca Al-Quran tadi setiap hari kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat tapi kita tetap harus membaca ya misalnya kita buka Al-Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Shadaqallahul Adzim. Nah, itu satu ayat, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting baca, tapi jangan setiap hari seperti itu ya. Semakin hari harus semakin lebih baik ya, lebih banyak. Adab tadarus. Adab itu artinya tata cara aturan yang harus kita lakukan ketika bertadarus. Yang pertama, kalau mau membaca Al-Quran, mau megang saja kita harus dalam keadaan suci. Tidak boleh hadas besar, hadas kecil, ya tidak boleh. Ya, jadi kita harus suci badan kita, pakaian kita juga harus bersih, suci yang bagus, menutup aurat juga, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan dari mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selain itu, tempat ketika kita membaca Al-Quran juga harus suci. Tidak boleh kita baca Al-Quran di dalam WC, dalam kamar mandi, yaitu malah dosa. Yang kedua, diawali dengan ta'awud. Ta'awud ini bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ta'awud. Ya. Bukan basmalah. Karena apa? Karena membaca basmalah ini ada beberapa versi. Ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Ketika membaca Al-Quran. Wajib ketika membaca surah Al-Fatihah. Sunnah ketika membaca di pertengahan surat. Kecuali di surah At-Taubah. Makruh ketika di pertengahan surah At-Taubah. Haram ketika di awal surah At-Taubah. Nah itu ada aturan sendiri. Makanya ketika membaca Al-Quran itu disunahkan membaca ta'awud. Ta'awud itu bacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, menghadap kiblat dan khusyuk. Kiblat orang Islam itu ke arah Ka'bah, Baitullah dan khusyuk. Maksudnya khusyuk itu kita tidak
membaca Al-Quran dengan bermain-main, dengan bersenda gurau dengan teman-teman, sambil WA-an, nah itu namanya tidak khusyuk. Selanjutnya, sesuai tajwid. Tajwid ini artinya ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Yang pasti paling mudah itu pertama kita harus tahu mana yang dibaca dengung dan mana yang dibaca jelas. Selanjutnya tartil, yaitu membaca Al-Quran tidak tergesa-gesa, ya, dengan baik, itu tartil, dengan lafaz, makhorijul hurufnya bagus, ya. Kalau ha ya ha, kho ya kho, ain ain, goin ya goin, nah itu termasuk dalam tartil. Soal yang pertama, apakah arti tajwid? Soal yang kedua, apakah perbedaan aurat laki-laki dan perempuan? Manfaat tadarus. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran. Kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, kita lama-lama akan menjadikan cinta pada Al-Quran. Senang sekali membaca Al-Quran. Jika suatu hari tidak membaca Al-Quran akan merasa sedih. Itu manfaat tadarus. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Kalau kita setiap hari kita membaca, lama-kelamaan pasti akan menghafal, bahkan bisa hafal. Seperti paling mudah kita contohkan, ya ketika anak-anak berjalan, ya, melewati suatu daerah, setiap hari itu yang dilewati, pasti hafal. Oh, di sini ada, setelah ini nikung ke sini, setelah ini belok ke sini, setelah ini belok ke sini, itu pasti hafal. Seperti juga dengan baca Al-Quran. Kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, lama-kelamaan akan dapat hafal dengan sendirinya. Selanjutnya, mendapat pahala yang berlipat ganda. Karena Al-Quran ini pahalanya itu dihitung per huruf. Seperti contoh, kita membaca Alif Lam Mim, ya. Alif Lam Mim. Itu sudah ada 3 huruf. Berarti dihitung 3 kebaikan. Jadi ngitungnya per huruf. Yang keempat, mendapatkan kasih sayang dan kebaikan Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah. Jika kita rajin membaca Al-Quran, apalagi sampai mengamalkan isi Al-Quran, pasti Allah akan sayang kepada kita. Soal yang ketiga, mengapa orang yang terbiasa membaca Al-Quran akan dapat memperlantar bacaannya? Di sini kita akan belajar mengenai bacaan yang jelas atau tidak dengung di dalam Al-Quran. Yang perlu anak-anak pahami yang pertama, nun sukun atau tanwin. Setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf ini, alif, ha, kho, ain, goin, ha, lam, dan ro, ini pasti dibaca jelas atau tidak dengung. Contoh, ini ada nun sukun bertemu kho, ya. Bacanya gimana? Ya, min khaufin. Ya, tidak boleh min khaufin. Tidak boleh. Harus min khaufin. Ya. Yang kedua, ini ada tanwin, ya, bertemu lam. Harus wailul likulli, bukan wailul likulli. Itu salah. Karena ini tidak boleh dibaca dengung. Makanya biasanya wailul likulli. Seperti itu.
Soal nomor 4. Sebutkan 2 huruf tasydid yang harus dibaca dengung. Soal nomor 5. Pada lafal anhu harus dibaca titik-titik dengung atau jelas karena titik-titik apa bertemu apa nanti jawabannya. Ya, demikian video pembelajaran kali ini. Anak-anak dapat mengerjakan LKPD dengan baik. Nanti apabila ada yang kurang jelas, nanti dapat diulang lagi. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.